Sadiasiwe Om kesantauya kaiku dosa kesantauya wajiku mamu santauya manasa dosa permadat kesamam Om Santi 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 Bandara telah melayani sebanyak 192.284 penumpang baik domestik maupun internasional. Suprapto mengatakan dari kunjungan wisatawan mencapai 3.000 pengunjung per hari tersebut. Ini mengacu pada perdagangan harga gabah yang juga semakin mahal saat ini. Kondisi itu pun membuatnya tidak maksimal memenuhi permintaan pasokan beras berkelangkaan dan loyalitas anggota Linmas. Hadir dalam kegiatan pelatihan dan pembekalan tersebut. Om Swastiastu. Pemirsa Bali TV seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi menarik untuk Anda. Di antaranya adalah Wali Kota Denpasar Jaya Negara buka Denfest ke-18 ditandai penyalaan api suci. Jemaat mulai siapkan perayaan Natal 2025. Jangan lewatkan juga informasi menarik lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami. Bersama saya Dwi Priawan, inilah seputar Bali selengkapnya. Pemirsa, gelaran tahunan bertajuk Denpasar Festival atau Denfest kembali digelar untuk kali ke-18. Pembukaan Denfest pada Sabtu 20 Desember 2025 ditandai penyalaan api suci dalam balutan inaugurasi oleh Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara didampingi Wakil Wali Kota Denpasar IKD Agus Arya Wibawa dan Ketua DPRD Kota Denpasar I Gusti Ngurah Gede. Kegiatan ini mengusung konsep street festival yang berlangsung di kawasan Jalan Gajah Mada, Jalan Veteran, dan Monumen Puputan Badung Denpasar. Denpasar Festival disebut menjadi wahana mulat sarira menjadi model festival dengan pengolahan sampah mandiri, memperkuat budaya dan memberdayakan UMKM lokal. Mengusung tema Mulat Sarira, Hening Jiwa, Eling Rase. Rangkaian pembukaan Denfest akan berlangsung 20
hingga 23 Desember diawali penampilan Triutami dan Dewa Bejana. Agenda acara dilanjutkan dengan sajian apik inaugurasi berlatar Monumen Puputan Badung dalam pemasanan acara Himat dan Kusuk. Karapan ini diiringi alunan musik dan gerakan tari yang digarap oleh Palawara Music Company mengangkat pesan sastra Cokor Demantuk Ringrane. Penampilan ini memiliki elevansi dengan kebangkitan kesadaran dan menyiapkan kota yang layak dan berjati diri bagi generasi ke generasi. Wali Kota Denpasar didampingi Wakil Wali Kota Ade Agus Aryo Wibowo menjelaskan bahwa pelaksanaan Denpes sebagai festival rakyat merupakan upaya Pemkot Denpasar dalam menghadirkan hiburan dan menjadi puncak apresiasi bagi UMKM di Kota Denpasar. Dari serangkaian panjang proses pembinaan dan pengembangan UMKM diharapkan Denpes mampu menjadi wahana promosi pelaku usaha dan perajin Denpasar untuk lebih dikenal masyarakat. Berkaitan dengan pencanangan Denpes ke-18 sebagai role model Festival Zero Waste, Wali Kota Jatinegara menekankan bahwa pemerintah Denpasar menggandeng 18 komunitas lingkungan yang akan ikut terlibat dalam rangkaian kegiatan Denpes ke-18 ini. Nantinya seluruh sampah yang dihasilkan selama pelaksanaan festival dipilah, dikelola langsung di lokasi termasuk pengolahan menjadi ekoenzim dan pemanfaatan mesin pengepresan plastik untuk sampah anorganik. Semua sampah dalam Denpes selesai di lokasi dan reward diberikan kepada masyarakat pengunjung Denpes berupa hadiah kerjasama dengan BPD Bali. 18 ini ada sesuatu yang baru, yaitu di mana kami dibantu oleh 18 pemerhati lingkungan dengan membuat waste department, yaitu pengolahan sampah di tempat pelaksanaan yang dilengkapi dengan mesin hibrid, pengepresan sampah, ada ekoenzim, pengepresan plastik, ada ekoenzim, ada komposter, dan artinya nih semua sampah yang dihasilkan dalam event Denpes ini selesai di tempat ini juga, tidak sampai ke TPA. Lebih lanjut dijelaskan secara umum Mulat Sarira bermakna sebagai introspeksi diri sejalan dengan usia Denpes ke-18 saat memasuki pintu gerbang kedewasaan ditandai pula dengan tumbuhnya kesadaran, rasa eling dan mawas diri. Denpes dihadirkan di tengah masyarakat sebagai sebuah ruang kota dengan jati diri yang lekat dengan nilai tradisi budaya dan semangat Pasudewa Kutumbakam, yakni menyamo Braya. Hadir dalam kesempatan tersebut anggota DPD RI Perwakilan Bali Ide Bagus Rai Dharma Wijaya Mantra, Porkopimda Denpasar, Pengelisir Puri Sekota Denpasar, pimpinan OPD, tokoh masyarakat dan undangan lainnya. Pada hari kedua, Minggu 21 Desember tampil Kecak Lebah, Kata Nada, dan Bobon Resan, Dadong Rerot, dan Sengap CS di Stig Culture. Sementara di Stig Musik 16.50-19.00 tampil Kasur Rusak, Frena, Super Beat, Vertical Limit, Wet, dan Sunset Dealer featuring Rio Sidik. Dari pukul 21 sampai 23.00 tampil nyanyian Dharma serta ngepop Bali bareng artis Bali Dewi Pradewi, Agung Wirasuta, Anggi, Putri Bulan, Denanda, dan kawan-kawan. Agus Sudiatmiko, Bali TV. Denpasar Festival tahun ini juga diarahkan sebagai percontohan Festival Zero Waste. Konsep ini diterapkan melalui pengelolaan sampah yang terintegrasi selama acara berlangsung, mulai dari pengurangan sampah dari sumber, pemilahan, hingga penggunaan material ramah lingkungan. Langkah ini mencerminkan komitmen pemerintah Kota Denpasar dalam mendukung pengelolaan sampah berkelanjutan di ruang publik. Relawan pengelolaan sampah di areal Denpes ke-18, Arka mengatakan dirinya bersama temannya sejak pagi sudah bertugas menjaga areal pengelolaan sampah Denpes yang nantinya akan berlangsung hingga 23 Desember 2025. Dirinya bersama rekan-rekan relawan dari SMA 3 Denpasar ini bertugas di tempat-tempat pembuangan sampah sekaligus mengedukasi masyarakat mana sampah organik, residu, anorganik, dan sampah botol. Sehingga masyarakat bisa sadar pemilahan sampah itu sangat penting dalam menciptakan zero waste saat berlangsungnya Denpes. Panggung
Akhirnya sampai penutupan. Penutupan 3 hari berarti itu ya. 20 Teman-temannya berapa orang satu pos? Satu pos dia tergantung jadi kayak di sebelah sana ada 3, kalau di sini sebenarnya ada 2, tapi kita kedatangan anggota lagi jadi 3 di sini. Jadi tergantung tip yang ada. Dari relawan apa namanya Dek? Madya Padma. Madya Padma. SMA 3. Iya. Selama berlangsungnya Denpasar Festival, sedikitnya terdapat 18 tempat pengolahan sampah dan dilengkapi beberapa relawan yang bertugas mengarahkan dan mengedukasi masyarakat yang membawa sampah agar lingkungan Denpes tetap bersih. Agus Sudiatmiko, Bali TV. Pemirsa, Gubernur Bali Wayan Koster mengungkapkan bahwa jumlah kunjungan wisatawan mancanegara atau Wisman ke Bali saat ini mengalami penurunan dibandingkan periode September-Oktober 2025. Meski demikian, ia menegaskan bahwa penurunan tersebut tidak berdampak signifikan terhadap kesiapan pengamanan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 di Bali. Wayan Koster mengatakan, saat ini jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Bali saat ini memang mengalami penurunan dibandingkan jumlah kunjungan pada bulan September hingga Oktober. Kalau sebelumnya bisa mencapai 20.000 wisatawan per hari, bulan September Oktober. Jadi sekarang harganya itu kira-kira 17 sampai 18.000 per hari. Sebelumnya itu adalah sekitar 20.000. Ada penurunan sedikit. Sekarang sekitar 12.000 sampai 14.000 wisatawan. Meski demikian, ia menegaskan bahwa penurunan tersebut tidak berdampak signifikan terhadap kesiapan pengamanan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, Nataru, di Bali. Koster menilai langkah-langkah pengamanan yang disampaikan Kapolda Bali sudah sangat matang dan terukur. Koster juga mengingatkan bahwa secara historis, jumlah wisatawan biasanya kembali meningkat pada minggu ketiga Desember, khususnya menjelang Natal hingga puncak libur Tahun Baru. Koster berharap, perayaan Tahun Baru dilakukan dengan sederhana, tertib, dan saling menjaga. Ia mengatakan pada prinsipnya keamanan dan kenyamanan menekankan pentingnya kolaborasi semua pihak untuk menjaga keamanan dan kenyamanan Bali sebagai destinasi wisata dunia. Bali Post melaporkan. Jemaat mulai siapkan perayaan Natal 2025. Kami segera kembali dengan laporannya. Kak Srido sekarang sibuk apa? Sabtu Minggu ada game. Serpet aduh. Luwak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Selamat kepada para pemenang undian Kopi Luwak. Terima kasih Kopi Luwak. Menangkan 50 juta atau nonton bareng sepak bola di Amerika. Untuk kalian yang belum menang, buruan kirim. Jangan sampai ketinggalan. Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color, harga ekonomis. Musim hujan tiba, bencana banjir bisa mengancam jika kita tidak waspada. Kebiasaan buruk seperti membuang sampah sembarangan bisa menyumbat aliran air. Kita bisa mencegah banjir dengan bergotong royong, menjaga selokan bersih, dan menanam pohon. Siaga di musim hujan, jaga lingkungan kita. Bersama, kita bisa terhindar dari banjir.
Pemirsa, suasana menjelang perayaan Natal tahun 2025 di Gereja Bethel Indonesia atau GBI Gihon Singaraja mulai terasa. Gedung gereja dipenuhi berbagai aktivitas latihan dan persiapan yang melibatkan generasi muda jemaat sejak beberapa hari terakhir. Sebagian besar aktivitas persiapan Natal dikoordinasikan oleh generasi muda gereja. Mereka secara aktif terlibat sejak jauh hari guna memastikan perayaan Natal berjalan hikmat, tertib, dan penuh makna kebersamaan. Salah seorang jemaat sekaligus pelayan gereja GBI Gihon menyebut persiapan ini tidak hanya menjadi bagian dari rangkaian ibadah, namun juga sebagai wujud kebersamaan dan pelayanan jemaat dalam menyambut hari raya kelahiran Yesus Kristus. Kami mengadakan rapat bagaimana supaya Natal kami berjalan dengan lancar, dari persiapan, pengumpulan dana, dan dekorasi di gedung. Dan juga kami melakukan latihan-latihan supaya Natal ini berjalan dengan sukses. Dan kami juga mengundang pembicara kami jauh-jauh dari Sumatera Utara, dari Medan, yaitu Pendeta Samuel Pahan. Gereja Bethel Indonesia GBI Gihon Singaraja yang berlokasi di Jalan Teleng Singaraja tampak ramai dengan kegiatan persiapan menyambut perayaan Natal 2025. Sejumlah pemuda dan pemudi jemaat gereja terlihat mengikuti latihan paduan suara, menyanyikan lagu-lagu rohani hingga persiapan dekorasi gereja. GBI Gihon Singaraja berdiri sejak 11 Desember 2017 dan dipimpin oleh Pendeta Dongan Pakpahan. Hingga kini gereja ini memiliki lebih dari 200 jemaat yang berasal dari berbagai wilayah kepulauan di Indonesia. Yasri Yuli, Bali TV. Menyambut Puja Wali ke-44 Puradalam Prajapati Purna Pralina Korps Brimob Polri Kelapa II Depok, ratusan pinandita menggelar Santi Puja yang dipimpin oleh Ide Pedanda Gede Sebali Waisnawa Mahardika. Santi Puja bertujuan melantunkan doa suci agar Puja Wali berjalan lancar, serta mendoakan seisi alam semesta agar Indonesia dijauhkan dari bencana alam. Dalam rangka menyambut Puja Wali ke-44 Puradalam Prajapati Purna Pralina Korps Brimob Polri Kelapa II Depok, ratusan pinandita menggelar kegiatan Santi Puja yang dipimpin oleh Ide Pedanda Gede Sebali Waisnawa Mahardika. Salah satu Ketua Banjar Purnawidya Inyoman Gede Agus Asrama mengatakan, Santi Puja adalah ritual umat Hindu untuk memohon kedamaian dan kesejahteraan bagi seluruh alam semesta, mendoakan agar semua makhluk hidup diberkati kerahayuan atau kesejahteraan dan terhindar dari penderitaan, dan juga sering dilakukan sebelum acara penting untuk membersihkan energi negatif. Nyoman Agus menambahkan, dengan melantunkan doa-doa suci dan memohon kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, serta mendoakan seisi alam semesta untuk tidak terjadi lagi bencana alam di Indonesia. Bisa kita laksanakan. Tema Puja Wali tahun ini kaitannya dengan kondisi bangsa dan negara kita, di mana kita lihat saudara-saudara kita di Pulau Sumatera, khususnya di Pulau Sumatera bagian utara, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh mengalami musibah yang luar biasa. Dampaknya sampai 1.000 orang lebih meninggal akibat bencana alam. Kemudian baru saja sebelumnya kita juga di tanah kelahiran kita di Bali juga terjadi banjir yang mengakibatkan juga ada korban jiwa. Dan baru-baru ini juga kita melihat Bali pun kena banjir. Dan oleh karena itulah Puja Wali yang ke-44 kali ini mengambil tema melalui Puja Wali implementasi Trihita Karana dalam Puja Wali untuk mewajibkan jaga desa. Makna yang terkandung dari tema tersebut tidak terlepas dari situasi dan kondisi bangsa kita, di mana kita selaku umat manusia diingatkan untuk menjaga alam ini
kemudian bagaimana kita melakukan hubungan yang harmonis dengan manusia, dan tentu event Pujo Wali merupakan sarana yang tepat bagi kita untuk memperdalam, mempertebal keimanan kita dalam kaitan dengan hubungan kita dengan Tuhan Sang Pencipta. Kegiatan Santi Puja juga dapat dimaknai untuk kesejahteraan umat, mendoakan kesehatan dan pemulihan umat bagi yang sakit, serta kemakmuran bagi semua umat. Dari Jakarta, Juli Soeharta dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Puluhan anak yatim di Kelurahan Bakti Jaya Setu Tanggerang Selatan begitu sumringah menerima santunan berupa bingkisan dari warga Hindu Tanggerang Selatan Ketut Suada. Kegiatan sosial yang dirangkai dengan kegiatan keagamaan ini merupakan agenda rutin yang diselenggarakan setiap setahun sekali. Ketut Suada mengungkapkan ini merupakan bentuk rasa syukur atas anugerah yang Tuhan berikan. Berbagi kebahagiaan dan membantu sesama tak mengenal batasan dan latar belakang sosial. Berbagi diyakini merupakan bagian dari ibadah dan rasa syukur atas karunia yang Tuhan berikan. Seperti yang dilakukan oleh salah satu warga Hindu Tangsel, Ketut Suada. Bertempat di Gor PB Tam, pada Sabtu pagi, puluhan bingkisan diberikan kepada anak-anak yatim yang berada di lingkungan Kelurahan Bakti Jaya, Setu, Tangerang Selatan. Ketut Suada mengatakan kegiatan ini merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan sekali dalam setahun sebagai bentuk rasa syukur atas semua rezeki dan anugerah yang telah Tuhan atau ide Sang Yang Widewasa berikan. Selain itu, kegiatan ini dilakukan untuk memperkuat nilai-nilai toleransi dan pentingnya berbagi dengan sesama sesuai dengan ajaran Tri Hita Karana. Selain berbagi dalam bentuk santunan, Ketut Suada juga menyelenggarakan kegiatan keagamaan berupa Dharma Tula dengan menghadirkan sulingge dari Tanah Pasundan, yakni Ide Pandita Agung Putra Nata Siliwangi Manuabe. Kegiatan ini tiada lain dimaksudkan untuk meningkatkan nasrada dan bakti umat Hindu, khususnya di lingkungan Banjar Tangerang Selatan dan juga di lingkungan kerjanya. Kehadiran Ide Pandita Agung Putra Nata Siliwangi Manuabe diharapkan mampu menumbuhkan semangat militansi umat Hindu di Tangerang Selatan. Kegiatan hari ini adalah kegiatan yang melingkupi kegiatan sosial dan kegiatan keagamaan. Kegiatan sosial adalah pemberian santunan kepada anak yatim dan atau yatim piatu yang berada di sekitaran lokasi kita, yaitu di wilayah namanya Desa Bakti Jaya, Kelurahan Bakti Jaya, Setu, Tangerang Selatan. Kegiatan ini kita lakukan secara rutin sebagai bentuk corporate sosial kita berbagi sesama umat. Dengan berbagi kita akan lebih merasakan betapa ada hal kekurangan dari umat kita, umat di sekitar kita bertinggal, itu akan menjadikan kita lebih kuat dalam hal persatuan. Oleh karena itu, kami mengadakan kegiatan yang secara rutin kami lakukan setiap tahun sekali ini, dilanjut dibarengi dengan pemberian santunan. Setelah santunan kita melakukan siraman rohani kepada umat Hindu, khususnya kepada teman-teman juga di lingkungan Banjar Tangerang Selatan, agar lebih meningkat lagi serada dan baktinya. Asungkara kita bisa mengundang Ide Pandita Agung Putra Nata Siliwangi yang telah memberikan siraman rohani yang demikian bagus, sehingga kita bisa tergugah, terbangkit motivasi kita menjaga militansi kita sebagai umat Hindu, khususnya di Tangerang Selatan. Kegiatan sosial dan keagamaan ini turut dihadiri sejumlah tokoh dan umat Hindu di Tangerang Selatan dan sekitarnya, serta paguyuban Majapahit. Juli Soeharta dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Kami akan segera kembali dengan informasi turnamen pingpong gembira warnai Hari Ibu dan Nataru.
Kak Srido sekarang sibuk apa? Sabtu Minggu ada game. Serpent aduh. Luwak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Selamat kepada para pemenang undian Kopi Luwak. Terima kasih Kopi Luwak. Menangkan 50 juta atau nonton bareng sepak bola di Amerika. Untuk kalian yang belum menang, buruan kirim. Jangan sampai ketinggalan. Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Hamco, cat kayu dan besi. Semangat meguli kota Paris adot ngibur tu sing ngelah pipes. Pemirsa, aktivitas anak muda Bali di Balai Banjar kini menurun drastis di tengah era digitalisasi. Untuk menggairahkan anak muda dan warga Banjar kembali beraktivitas olahraga dan seni di Balai Banjar, Prajuru Banjar Kedaton Kesiman menggelar turnamen pingpong atau tenis meja gembira Minggu 21 Desember 2025. Turnamen berjalan semarak dan penuh kegembiraan karena mengutamakan gaya dan tertawa daripada kemenangan. Turnamen pingpong gembira melibatkan warga Banjar Lanang dan istri yang dibagi dalam 4 tempekan, yakni tempekan Sentake, tempekan Bubugan, tempekan Panglan, dan tempekan Gunung Agung. Suasana tampak gembira karena juga diikuti para kepala dusun, prajuru, dan tokoh masyarakat. Klien adat Banjar Kedaton Kesiman Anak Agung Putu Waniro mengungkapkan, tujuan utama dari turnamen pingpong atau tenis meja gembira sesuai namanya, yakni dilakoni penuh gembira dan hiburan. Bukan olahraga prestasi. Sasarannya memberi ruang bagi warga Banjar dan Seketruna untuk kembali berkreativitas di Balai Banjar. Dengan demikian, keberadaan Balai Banjar terus berkembang sekaligus pelestari adat dan budaya. Dia melihat hampir suasana Balai Banjar di Denpasar kini sepi kegiatan karena anak muda sibuk dengan berbagai pekerjaan. Sangat berbeda di era 1980-an. Untuk itu, dalam rangka Hari Ibu 2025 dan memeriahkan Natal serta Tahun Baru, Banjar menggelar turnamen diberi tema Smash and Mingle 2025. Kegiatan ini juga diisi dengan acara hiburan joget bumbung dan pemeriksaan kesehatan. Latar belakang ini sesuai dari arahan juga dari yang mempunyai pengabeh tokoh masyarakat. Nah niki untuk Banjar niki mangga menglian, mangga penapi cara dumun, mangga rame dengan nanti yang mencanangkan untuk membuat turnamen. Dan niki Banjarnya paling tidak rame dengan. Ketua DPRD Kota Denpasar yang juga pengabeh Banjar Kedaton Kesiman Gusti Ngurah Gede ketika membuka turnamen mengapresiasi positif kegiatan prajuru Banjar Kedaton Kesiman guna memancing anak muda Bali kembali bangkit berkreativitas di Balai Banjar, baik untuk olahraga, seni, dan adat serta lainnya. Dengan demikian, Banjar tetap lestari sebagai ujung tombak pewaris budaya Bali. Dia melihat Balai Banjar di Denpasar tampak kian sepi dan ini tantangan bagi semua komponen Banjar di era digital. Caranya, tantangan harus direspon dengan membuat berbagai event di tingkat Banjar. Dengan demikian, fungsi Banjar sebagai lembaga sosial tetap lestari sesuai perkembangan zaman. Gusti Ngurah Gede berharap lewat turnamen ini akan muncul turnamen lainnya di seni dan budaya sehingga bisa dijadikan event tetap Hari Ibu dan Nataru. Makanya kita memberikan apresiasi yang sangat luar biasa sekali. Mudah-mudahan dengan adanya event turnamen yang diadakan, walaupun sekarang pesertanya adalah Kramo Banjar, mudah-mudahan ini menjadikan motivasi bagi anak-anak kita, biar jengah dia nanti ke depannya untuk ikut dalam mendukung.
Di sela-sela turnamen pingpong Krama Banjar, Kedaton, dan masyarakat umum juga disiapkan pelayanan cek kesehatan gratis. Di antaranya cek tensi darah, asam urat, kolesterol, dan gula darah. Agenda ini banyak diminati krama lanang dan krama istri. Acara ditutup dengan penyerahan hadiah dan hiburan joget bungbung. Swece Bali TV. Upaya menjaring dan membina bibit atlet taekwondo berprestasi terus dilakukan di Kabupaten Buleleng. Salah satunya melalui kejuaraan Taekwondo Buleleng Cup 2025 yang digelar oleh pengurus Kabupaten atau Pengkab Taekwondo Indonesia TI Buleleng pagi tadi. Kejuaraan tingkat kabupaten ini diikuti 125 atlet pelajar dari berbagai sekolah di Buleleng. Para peserta bertanding dalam 3 kategori yakni SD, SMP, dan SMA SMK sederajat. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Distikpora Kabupaten Buleleng Ide Bagus Suryo Barata menyampaikan apresiasi kepada jajaran Pemkab TI Buleleng yang secara konsisten menggelar kejuaraan taekwondo di tingkat kabupaten. Menurutnya, kejuaraan memiliki peran strategis dalam menjaring bibit-bibit atlet potensial sejak usia dini. Buleleng dinilai memiliki sumber daya atlet yang besar sehingga perlu terus dibina secara berjenjang dan berkelanjutan. Kejuaraan tahunan lah di Kabupaten Buleleng, yaitu kejuaraan Taekwondo Bukati Buleleng Cup tahun 2025. Kemudian juga sebagai kepala dinas juga tentunya sangat mengapresiasi kegiatan ini, bahwa kegiatan ini bisa membibit atlet-atlet kita, karena ini kejuaraan antar sekolah, baik jenjang TK, SD, SMP, SMA, SMK sederajat di Kabupaten Buleleng. Kita ketahui bahwa Buleleng sangat potensial untuk pengembangan. Ia menambahkan, prestasi tersebut menjadi modal penting untuk terus meningkatkan kualitas pembinaan atlet. Pengurus diharapkan mampu memberikan pelatihan yang lebih optimal agar atlet-atlet Buleleng mampu bersaing tidak hanya di tingkat provinsi tetapi juga nasional. Yasri Yuli, Bali TV. Sebagai bentuk upaya pelestarian budaya, olahraga panahan tradisional terus digencarkan dengan cara melakukan pembinaan sejak usia dini. Proses penjaringan atlet dilakukan dengan menyasar anak-anak mulai dari tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah sebagai bibit unggul penerus panahan tradisional di Indonesia. Panahan tradisional Bali kini semakin berkembang dan diminati masyarakat. Pelatih panahan tradisional Putu Eka Wijana mengatakan, tingginya minat terhadap panahan tradisional tersebut tidak lepas dari dukungan orang tua yang berperan aktif dalam mendorong anak-anak untuk mengikuti latihan. Para atlet dilatih teknik dasar memanah serta dibekali latihan aktivitas fisik guna menunjang kekuatan, ketahanan, dan konsentrasi. Panahan tradisional dinilai membutuhkan keseimbangan antara teknik, fisik, dan mental. Kita mencari bibit-bibit untuk mengajarkan budaya Bali. Nah itu kita pertama melatih itu adalah teknik-teknik dasar. Nah itu juga diisi dengan fisik. Nah itu jadi panahan tradisional juga perlu dukungan daripada orang tua untuk anak-anaknya. Dan juga pada orang tua juga karena mereka adalah penghobi, jadi penikmat untuk pengembira, dia juga sama pelatihannya, yaitu kita isi dengan teknik awal, teknik dasar, dan juga fisik. Kita adakan juga fisik seperti jogging kecil, ataukah dengan waktu, ataukah dengan latihan-latihan seperti tangan dan kaki. Untuk latihannya sih tidak begitu lama. Untuk pertama kita memberikan dasar-dasarnya. Jika dia sudah mampu, kita hanya memandu aja di dalam perjalanannya mereka memanah. Itu jadi apa yang kurang di dalam teknik-teknik yang kita sudah berikan, kita memandunya, kita mengkoreksi di sana. Itu aja. Pelatihan panahan tradisional diawali dengan pengenalan dasar-dasar teknik memanah. Para pelatih secara aktif memandu jalannya latihan serta memberikan koreksi agar peserta dapat memahami teknik yang benar sejak awal. Awalnya kan iseng untuk nambah berprestasi, terus ternyata pas saya coba itu seru juga. Ada tantangannya gitu. Ikut udah 10 lebih. Oh, sudah banyak yang dapat juara juga.
Oke. Apa namanya? Apakah nanti olahraga ini bakal diterusin nanti sampai dewasa? Iya, sampai SMA. Ayo kita ikut anak-anak, lumayan seru. Kalau dicoba ada sedikit ada tantangannya. Diharapkan panahan tradisional Bali dapat kembali bangkit, lestari dan berkembang. Hal ini menjadi bagian dari upaya menghidupkan kembali permainan tradisional sebagai warisan budaya bangsa Indonesia. Bunga Widrayani, Bali TV. Megawati galang donasi untuk korban bencana Sumatera dan Aceh senilai 3,2 miliar. Kami segera kembali dengan laporannya. Kak Srido sekarang sibuk apa? Sabtu Minggu ada game. Serpot aduh. Luak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Selamat kepada para pemenang undian Kopi Luwak. Terima kasih Kopi Luwak. Menangkan 50 juta atau nonton bareng sepak bola di Amerika. Untuk kalian yang belum menang, buruan kirim. Jangan sampai ketinggalan. Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Ngerti be, amun seorang perempuan, seorang istri melamun, isi dompetnya pasti KTP rogen. Awake hanya belajar lebih tenang menikmati hidup dengan proses tanpa harus protes. Loh, hidup itu adalah sebuah perjalanan, bukan perbandingan. Maka jangan pernah kamu bandingkan prosesmu dengan orang lain, karena kita berdiri di bumi yang sama dengan takdir yang berbeda. Oh, ini bertakdir awake nganten gak beli, saya proses tapi stres. Wah, mula aku nyai, pede ya nyai. Ini pijit tangan lu, sakit lagi awak-awake. Apa? Mau pijat gitu? Oh, mau pijat? Bawayan kayak dirungi, matajan, metuakan. Dan ini subane gelam kokenya awake ini makata lo, awake ini makata. Awake sing kodak, awake sing idawak kenjang, sing idang mijat. Loh, beli pergi karena tugas, pulang demi beras. Lelah itu wajar, tapi menyerah bukanlah jalan keluar. Semangat kone ngopi, kone ngama, wakilnya berceramah, jadi kayak presiden. Masuk lagi sih, kita nggak pakai. Kene be, kene awaknya makatang, awaknya bemerjati ngencadang dongkang ini. Oh, kadang timpalnya jadi makatang. Ngadap ke saya dirundungi wayan. Ini, ayo kemana jangan bicaranya nih lo. Ini siap bicarkan awaknya jangan beli, lagi saya ada jangan. Wah, si lagi ini ada ngorek tempe semangat aja kangon. Melang saya beli ngomong, ini madan minyak gana pati. Aduh, sudah lo, besoknya beli lo. Pemelan nih. Pemelan, jangan nggak dikasat lagi sini. Apa dikasat lagi sini lo? Coba tinggalin. Nih di HP ini nak ada beli. Nak liu khasiatnya nih beli waktu nak nganggon minyak gana pati ada nih beli meringankan apa ada nih kaki terkilir, keseleyor, emate, pegelinu, pila, kesemutan, bangcang sakit pokoknya menggenang khasiatnya nih. Nih, mana gijil? Nih kita nak anaknya, awaknya saya kita konang. Jadi awaknya bersehat. Jadi awaknya kita nyai di kamar ini. Nih, aku asingnya. Asingnya nyai, awaknya bersehat di kakak lain nyai. Beli. Baik.
Pemirsa, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri berhasil menggalang dana hingga mencapai 3,2 miliar rupiah yang akan disalurkan bagi para korban bencana alam Sumatera dan Aceh. Penggalangan dana tersebut dilakukan dalam rangka kegiatan peringati Hari Ibu di Gedung Nyi Ageng Serang, Jakarta. Dalam rangka memperingati Hari Ibu 22 Desember 2025, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri berhasil menggalang dana hingga mencapai 3,2 miliar yang akan disalurkan untuk para korban bencana alam Sumatera dan Aceh. Penggalangan dana tersebut diwarnai dengan aksi saling bantu yang penuh keceriaan namun syarat makna solidaritas. Momen menarik bermula saat Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, yang menyatakan akan menyumbang sebesar 500 juta untuk korban bencana di Sumatera, lalu disusul dengan para kader PD Perjuangan di Jakarta maupun di daerah. Tapi jangan hanya untuk diri sendiri. Karena apa? Kalian ibu bangsa apa? Yang akan menurunkan anak-anak, yang akan meneruskan yang namanya Indonesia Raya supaya tetap abadi. Saya juga lagi menanya, ini apa namanya? Enak aja, apa namanya? Kalau enak apa Bu? Nodong. Kan nodong ya. Siapa yang bilang saya mau nyanyi? Tadi saya bilang, Bu, Ibu nyanyi. Saya mau nyanyi, tapi kamu donasi mesti besar. Siap. Terus saya kan bisik-bisik. Kamu maunya mintanya donasinya berapa? Katanya tadi, ya 1,5 M. Ngapain 1,5 M? Aku nggak mau nyanyi. Ya ibu-ibu, saya tantang. Tadi katanya 1 M. Iya Bu, udah 1 M sekarang Bu. Apaan? Sen? Ya. Ya. Angkat tangan. Ibarat air. Ini Bu. Ini suka bohong sama saya. Donasi sebesar 3,2 miliar rupiah ini rencananya diserahkan secara resmi pada puncak peringatan Hari Ibu tanggal 22 Desember 2025. Dari Jakarta, Jeli Suwarta dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Sebanyak 220 warga negara asing yang diduga melakukan pelanggaran keimigrasian berhasil dijaring Direktorat Jenderal Imigrasi dalam operasi Wira Waspada yang dilaksanakan serentak pada 10 hingga 12 Desember 2025. Pelaksana tugas Direktur Jenderal Imigrasi Yuldi Yusman mengatakan pihaknya berkomitmen menindak tegas setiap pelanggaran keimigrasian demi menjaga kedaulatan dan ketertiban di wilayah Republik Indonesia. Dalam konferensi pers di kantor imigrasi Jakarta, sebanyak 222 warga negara asing yang diduga melakukan pelanggaran keimigrasian berhasil dijaring Direktorat Jenderal Imigrasi dalam operasi Wira Waspada yang dilaksanakan serentak pada 10 hingga 12 Desember 2025. Dari total 220 WNA yang diamankan dalam operasi serentak tersebut, 5 besar kebangsaan yang paling banyak melanggar adalah Republik Rakyat Tiongkok dengan 114 orang, diikuti Nigeria 16 orang, India 14 orang, Korea Selatan 11 orang, dan Pakistan 8 orang. Pelaksana tugas Direktur Jenderal Imigrasi Yuldi Yusman mengatakan sebagai tindak lanjut imigrasi telah memanggil setiap tenan, kontraktor, dan orang asing yang melakukan pelanggaran keimigrasian di kawasan PT IMIP untuk pemeriksaan lebih lanjut Direktorat Jenderal Imigrasi. Waspada serentak. Kalau Wira Waspada ini kaitannya dengan pengawasan orang asing yang di luar daripada wilayah dilakukan di akhir Desember 2025, yaitu yang pertama
Operasi pengawasan keimigrasian serentak ini telah kami laksanakan pada periode 10 hingga 12 Desember 2025. Kami menitik beratkan target pengawasan pada tenaga kerja asing atau TKA. Kemudian yang kedua, kegiatan pengawasan yang tercatat dalam operasi ini mencapai 2.298 kegiatan di kantor imigrasi seluruh Indonesia. Kemudian yang ketiga, dari rangkaian kegiatan tersebut kami berhasil mengamankan total 220 warga negara asing atau WNA yang diduga melakukan pelanggaran keimigrasian. Kemudian selanjutnya Ditjen Imigrasi telah melakukan pengawasan yang ketat di 3 lokasi utama yang menjadi konsentrasi kegiatan orang asing di sektor pertambangan dan industri. Yang pertama di PT Indonesia Morowali Industrial atau sering disebut IMIR. Yuldi Yusman kembali mengatakan pihaknya berkomitmen menindak tegas setiap pelanggaran keimigrasian demi menjaga kedaulatan dan ketertiban di wilayah Republik Indonesia. Dari Jakarta, Julius Wahata dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Pemirsa, jangan beranjak dulu, kami segera kembali dengan laporan BNN Goes to School beri pesan pencegahan narkotika. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color harga ekonomis. Pemirsa, Badan Narkotika Nasional atau BNN RI melaksanakan program BNN Goes to School di SMA Negeri 65 Jakarta. Kegiatan tersebut merupakan upaya pencegahan dini penyalahgunaan narkotika sekaligus pembentukan karakter pelajar agar menjadi generasi muda yang sehat, berdaya saing dan bebas narkotika. Berlokasi di SMA N65 Jakarta, Badan Narkotika Nasional atau BNN RI melaksanakan program BNN Goes to School. Kegiatan tersebut merupakan upaya pencegahan dini penyalahgunaan narkotika sekaligus pembentukan karakter pelajar agar menjadi generasi muda yang sehat, berdaya saing, dan bebas narkotika. Kepala BNN RI Komjen Pol Suyudi Aryo Seto menyampaikan apresiasi kepada SMA Negeri 65 Jakarta sebagai institusi pendidikan yang konsisten dalam membentuk lulusan berkarakter dan berintegritas.
Sejak berdiri pada tahun 1981, SMA Negeri 65 Jakarta telah hadir melalui berbagai transformasi kepemimpinan yang memperkuat visi sekolah dalam membentuk dan mencetak siswa beriman, berakhlak mulia, berwawasan global, serta peduli terhadap lingkungan. Sekarang jauh lebih hebat, tepuk tangan. Ya, tadi tariannya saya lihat yang pertama tuh tarian Selamat Datang ya dari Betawi. Narinya juga oke, keren ya, ekspresinya. Kemudian tari Salmannya juga bagus, kompak walaupun belum full tim tapi sudah menunjukkan gregetnya, dan informasinya tari Salman SMA 65 selalu mendapatkan trofi juara 1, 2, dan 3 se DKI Jakarta, ya, mudah-mudahan se-Indonesia. Dari semangat pendirian yang kuat, bermula dari era kepemimpinan Ibu Dr. Anda Retna Kartiwi, tahun 81 berhasil meletakkan fondasi berdirinya SMA 65 menjadi sekolah yang mandiri dengan tongkat estafet kepemimpinan yang terus bergulir ya secara dinamis. Nah, tentunya setiap masa transisi kepemimpinan yang telah membawa transformasi positif sehingga menjadikan sekolah ini semakin matang dalam mencetak lulusan yang berkarakter dan berdaya saing. Tepuk tangan dulu. Dan tentunya juga sungguh membesarkan hati yang melihat bagaimana sekolah kita yang tercinta ini maju bergerak dengan visi yang sangat mulia, yaitu mewujudkan lulusan yang beriman, berakhlak mulia, berilmu, berketerampilan, berwawasan global, dan peduli lingkungan. Nah, tentunya komitmen ini terlihat nyata melalui langkah-langkah strategis yang telah dibangun selama ini, seperti pengintegrasian teknologi dalam pembelajaran. Ya, tentunya ini untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam proses belajar mengajar, membangun kerjasama dengan berbagai pihak tentunya untuk Pihak sekolah menyambut positif program BNN Goes to School dan berkomitmen mengintegrasikan edukasi anti narkotika ke dalam proses pembelajaran di setiap mata pelajaran. Dari Jakarta, Juli Suwarte dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Inspektorat Jenderal serta Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan Perikanan Nyoman Radiarta menegaskan bahwa pembangunan SDM merupakan fondasi untuk keberhasilan program prioritas Presiden serta kebijakan ekonomi biru yang diusung Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nyoman Radiarta berharap SDM perikanan mampu mengelola sumber daya laut secara bertanggung jawab dan berkelanjutan. Dalam capaian kinerja Kementerian dan Kelautan di Jakarta, Inspektorat Jenderal serta Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan Perikanan Nyoman Radiarta menegaskan bahwa pembangunan SDM merupakan fondasi untuk keberhasilan program prioritas Presiden serta kebijakan ekonomi biru yang diusung Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nyoman Radiarta berharap SDM Perikanan mampu mengelola sumber daya laut secara bertanggung jawab dan berkelanjutan. Dalam paparannya, BPSDM KP mencatat berbagai capaian strategis sepanjang tahun 2025 dalam membangun sumber daya manusia kelautan dan perikanan. Ia juga meminta SDM kelautan perikanan untuk unggul, adaptif, dan dapat berdaya saing dengan negara tetangga melalui pendidikan vokasi, pelatihan masyarakat, sertifikasi kompetensi, hingga pendampingan penyuluhan. Dalam mendukung transformasi birokrasi dan peningkatan kualitas aparatur BPSDM KP, mengembangkan sistem pembelajaran berbasis corporate university yang mengintegrasikan seluruh unit kerja KKP sebagai organisasi pembelajaran. Jadi kalau kita bicara SDM, tentunya ini kami harus menyiapkan SDM yang saya yakin rekan-rekan media sudah mengikuti kegiatan ini dari hari pertama dari seluruh dirjen teknis sesuai dengan program prioritas daripada Kementerian Kelautan dan Perikanan, khususnya 5 program prioritas yang
berbasiskan pada ekonomi biru tersebut. Maka peran Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan ini adalah bagaimana kita menyiapkan SDM yang unggul, SDM yang tangguh, yang bertalenta global dalam rangka untuk mensupport, mendukung program prioritas Blue Economy tersebut. Nah, kami memiliki fungsi secara utuh di 4 pusat, kalau kita lihat di sini ya. Jadi kami menyiapkan SDM itu melalui fungsi pendidikan, melalui fungsi pelatihan, kemudian kita melakukan standarisasi dan juga sertifikasi, dan tentunya dukungan penyuluh untuk mengawal seluruh program-program tersebut. Dari Jakarta, Julius Suharto dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Kementerian Kelautan dan Perikanan menegaskan perolehan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP sektor perikanan dikelola untuk mendorong pemerataan kesejahteraan nelayan Indonesia melalui penguatan layanan keberlanjutan sumber daya dan peningkatan ekonomi pesisir. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Lotaria Latif mengatakan semakin tinggi penerimaan PNBP sumber daya alam perikanan, maka semakin tinggi pula anggaran tersedia untuk pembangunan perikanan di Indonesia. Dalam capaian kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP di Jakarta, Kementerian Kelautan dan Perikanan menegaskan perolehan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP sektor perikanan dikelola untuk mendorong pemerataan kesejahteraan nelayan Indonesia melalui penguatan layanan, keberlanjutan sumber daya, serta peningkatan ekonomi pesisir. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Lotaria Latif mengatakan, semakin tinggi penerimaan PNBP sumber daya alam perikanan, maka semakin tinggi pula anggaran yang tersedia untuk pembangunan perikanan di Indonesia. KKP optimis perolehan penerimaan negara bukan pajak sumber daya alam perikanan akan tembus hingga 1,19 triliun hingga akhir tahun 2025. Kendati begitu, Latif tidak menyebutkan realisasi PNBP hingga saat ini. Keadilan semua daerah di Indonesia. Kita lihat per tahun 2023 capaian PNBP ini kurang lebih 731 miliar. Kemudian kemarin tahun 2024 itu 1 miliar 53, dan di tahun ini sampai 2025 itu 1,27. Tapi estimasi kita mungkin sampai 1,150 sekian ya, pokoknya di akhir tahun. Dari PNBP inilah, dari pajak lah hasil produksi perikanan itulah yang dikembalikan kepada seluruh daerah-daerah yang mungkin dia belum bisa melakukan eksplorasi, optimalisasi dalam proses penangkapan ikan di Indonesia. Itulah yang disebut pemerataan keadilan. Bagaimana cara menghitungnya? Tentu menghitungnya kita bagaimana pajak itu oleh Kementerian Keuangan, bagaimana PNBP juga kita usulkan dan diputuskan oleh pemerintahan untuk memberikan rasa keadilan dari hasil PNBP yang kita terima ini. Lanjut. Inilah Bapak Ibu sekalian, ini perlu kami informasikan bahwa PNBP ini 80% dikelola oleh nanti mekanisme dana bagi hasil diserahkan kepada seluruhnya dari nilai tadi yang kita terima. Dan 20% dikelola oleh pemerintah pusat, di mana PNBP. Latif menyebut kegiatan yang dapat dibiayai PNBP antara lain bantuan kepada nelayan, layanan perizinan berusaha termasuk pembukaan gerai perizinan berusaha di sentra nelayan. Dari Jakarta, Julius Suharto dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Dan kini kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk kabupaten kota di Bali.
Seputar Bali bersama Minyak Apun Ganapati Usada Bali, keluarga sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @News Bali TV. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Dwi Priawan, pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.